Setelah gue bikin video mengenai TaniHub dan videonya mendapatkan sekitar 400.000 views, gue di DM sama beberapa orang termasuk salah satu petinggi TaniHub. Mereka share ke gue satu artikel yang dibikin sama Tech in Asia dan satu paragraf itu bikin gue kaget dan super sedih. Ini gue langsung bacain aja. Perusahaan juga mendapat tuduhan penyalahgunaan dana pemodal Ventura atau VC dan banyak mendapat komplain dari pemberi pinjaman atau lender. Ini reporting yang dibikin sama Tech in Asia, bukan news outlet yang abal-abal. Jadi gue yakin ini worth it buat kita pelajarin lebih dalam. Tanpa basa-basi, let's go! Gue bakal bacain poin-poin penting dalam artikel ini, lalu seterusnya gue bakal sharing pendapat pribadi gue. Judul artikel ini adalah TaniHub hadapi kemelut karena dua hal ini. Dan saat artikel ini ditulis tanggal 28 November 2022, TaniHub sedang berencana menggalang pendanaan berbasis hutang. Tapi Tech in Asia menemukan ada beberapa rintangan baru yang menghalangi jalan TaniHub. Tech in Asia menulis bahwa TaniHub 16 bulan lalu baru aja menggalang 65,5 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah. Tapi ternyata saat artikel ini ditulis, sedang ada kekosongan sosok pemimpin setelah semua eksekutif C-level mengundurkan diri. Ditulis bahwa TaniHub dikabarkan merekrut mantan bos OLX Auto sebagai CEO untuk menggantikan Pamitra. Tapi dia akhirnya juga resign setelah rekannya sesama co-founder Ivan mundur. Saat ini, TaniHub tidak memiliki pejabat C-level di jajarannya. CFO Wenny Charlotte mundur pada April lalu menyusul Chief Strategy Officer Marsudi dan Chief Marketing Officer Richie Gunawan yang masing-masing keluar pada Mei dan Juni. Sebelumnya, COO Vincentius Sario meninggalkan perusahaan ini pada Desember tahun 2021. Pamitra membenarkan adanya kekosongan posisi C-level TaniHub, tapi dia tidak khawatir akan ada dampak negatif yang mungkin memengaruhi perusahaan tersebut. Kami tidak mencari eksekutif C-level lagi karena kami rasa bisnis kami saat ini baik-baik saja dengan eksekutif non-C-level, kata Pamitra. Tidak adanya pemimpin level atas di TaniHub memperparah situasi internal yang awalnya sudah buruk bagi staf TaniHub. Salah satu mantan staf yang baru saja meninggalkan perusahaan menyebut para pekerja TaniHub menyaksikan 300 rekannya terkena PHK pada awal tahun 2022. Semangat tim rendah dan mereka sudah down secara psikologis, seperti tidak punya tujuan, kata sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu. Di video sebelumnya, gue pernah bilang bahwa TaniHub terdiri jadi 3 bagian. TaniHub, TaniSupply, dan TaniFund. Namun, lini bisnis pembiayaan TaniHub dan tuduhan salah urusnya lah yang berdampak paling parah. Operasional TaniFund mirip dengan perusahaan penyedia peer-to-peer lending, memungkinkan investor retail untuk meminjamkan dana ke petani untuk menanam dan merawat tumbuhan tertentu yang nantinya akan dipanen dan dijual di platform TaniHub. Sejak berdiri pada 2017 sampai mendapat lisensi P2P dari OJK pada tahun 2021, TaniHub mengklaim telah menyalurkan modal senilai 326,9 miliar rupiah dari sekitar 15.000 pemberi pinjaman ke 4.000 lebih peminjam atau borrower. Selama periode tersebut, TKB 90 atau indikator kesuksesan pinjaman TaniHub kerap di angka 100% dan angka ini mulai turun sejak penghujung 2021. Pada awal 2022, angka tersebut turun ke sekitar 90% dan pada minggu ketiga September anjlok menjadi 62,64%, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 97,68%. Turunnya TKB 90 perusahaan bertepatan dengan surutnya penggalangan dana TaniHub. TaniHub sebelumnya selalu berhasil mengamankan pendanaan VC di kuartal pertama setiap tahun sejak 2018. Menurut 3 sumber yang mengetahui masalah ini, 2 hal tersebut sangat terkait. Salah satu sumber yang meminta namanya dirahasiakan berkata bahwa TaniHub menggunakan uang VC sebagai simpanan untuk melunasi investasi pemberi pinjaman ketika peminjam gagal membayar utangnya. Hal ini membuat kesan bahwa proyek di TaniHub itu sukses dan menjaga TKB 90 tetap di sekitar 100%. Oke, stop sebentar. Tuduhan sumber yang minta namanya dirahasiakan ini berkata bahwa TaniHub menggunakan uang VC sebagai simpanan untuk melunasi investasi pemberi pinjaman.
Apa sih maksudnya? Yang dimaksud itu tuh kayak gini. Misalnya ada kesempatan investasi 1 miliar rupiah, lalu dijanjiin 15%. Jadi setelah 1 tahun, bunga sama pokok itu dikembalikan 1,15 miliar rupiah. Arti dari tuduhan sumber itu adalah kalau misalnya petani gagal panen dan akhirnya investasi itu jadi gagal dan nilainya jadi nol, Tani Hub dituduh menggunakan dana visi untuk talangin dan kembalikan dana ke investor pokok dan bunga sebesar 1,15 miliar rupiah supaya berikan kesan bahwa TKB 90 mereka itu di angka 100% atau mendekati 100%. Tujuannya supaya laporan performa bisa dijaga baik, supaya bisa lebih banyak orang yang tertarik untuk investasi di P2P mereka. Ini tuduhan yang benar-benar gila ya, dan gue nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi apa artinya kalau misalnya ini benar-benar terjadi? Kalau misalnya ini benar-benar terjadi, ini sama aja kayak menggali jurang buat diri sendiri. Maksudnya itu kayak gini, contoh yang tadi, satu proyek kita asumsikan butuh 1 miliar rupiah dengan potensi return 15%. Artinya, kalau misalnya ada 10 proyek, 10 miliar, dan tahun depan menjadi 11,5 miliar rupiah. Dan kalau misalnya 50%-nya itu bangkrut, berarti mereka harus nalangin 5,75 miliar rupiah dari dana venture capital supaya secara TKB 90 itu kelihatannya tetap mendekati 100%. Artinya apa? Orang-orang pada rekomendasikan lagi ke teman-teman yang lain. Investasi di sini bagus banget loh, beneran bisa dapat 15%. Akhirnya dari 10 proyek naik ke 20 proyek, dari 20 proyek naik ke 50 proyek, dari 50 proyek naik lagi ke 100 proyek. Dan dana visi yang diperlukan untuk nalangin itu tambah lama jadinya tambah gede. Ini angka yang ngasal aja ya, misalnya 10 proyek 5,75 miliar. Kalau misalnya 50 proyek itu hampir 30 miliar, dan kalau misalnya 100 proyek itu hampir 60 miliar satu tahun dana yang dibutuhkan buat memberikan ilusi bahwa P2P Tani Fund itu memberikan TKB 90 dengan angka yang mendekati 100%. Sekali lagi, gue nggak tahu apakah tuduhan ini benar-benar valid atau enggak ya. Gue nggak berani kasih opini gue. Bisa iya, bisa enggak. Soalnya kita selalu nggak boleh menghakimi orang dan selalu pakai asas praduga tidak bersalah. Gue masih berharap ini sebenarnya nggak benar-benar terjadi. Tapi kita balik lagi ke artikel Tech in Asia. Praktek ini berlanjut sampai dana dari visi mulai habis. Sementara jumlah gagal bayar meningkat dan mitra asuransinya mengurangi jaminan. Alhasil, banyak pemberi pinjaman yang investasinya tidak bisa dikembalikan serta membuat TKB 90 Tani Fund anjlok. Ini adalah masalah yang semakin memburuk. Kamu hanya bisa menutupi pinjaman dengan performa buruk dan proyek gagal sampai sejauh ini. Mereka sudah sampai di jalan buntu, kata salah satu narasumber. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Pak Mitra menyangkal tuduhan menggunakan uang visi untuk melunasi pinjaman. Kebanyakan debitur Tani Fund adalah orang yang baru mulai bertani setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Petani baru tersebut tidak sepenuhnya bisa mengantisipasi masalah-masalah pertanian seperti cerah hujan dan hama. Ini mengakibatkan gagal panen terjadi dan tertundanya pengembalian pendanaan. Lalu, inti dari sisa artikel ini itu investor retail Tani Fund lagi pada nggak happy, termasuk salah satu pemberi pinjaman yang sangat vokal melayangkan protes. Menurut data yang dikumpulkan dari LinkedIn, setidaknya ada 12 staf level atas di Tani Fund yang meninggalkan perusahaan pada paruh pertama 2022, termasuk VP of Business Development, VP of Engineering, Director of Corporate Affairs, Senior Marketing Manager, dan Product Manager. Unit bisnis Tani Fund dulunya dipimpin Marsudi, eksekutif C-level yang mundur pada awal 2022. Pak Mitra memastikan bahwa perusahaannya sedang bekerja keras untuk melunasi tunggakan utang. Itu ya artikel mengenai Tani Hub yang diliput sama Tech in Asia. Dan kalau misalnya kalian mau baca sisanya, tinggal ke Tech in Asia Indonesia aja ya. Cari artikel yang judulnya itu Tani Hub hadapi kemelut karena dua hal ini. Ini harus bayar ya, nggak gratis. Dan denger kayak gini, gue punya beberapa respons. Gue ngerti kalian bisa langsung negative thinking semua. Wah, kacau banget ini manajemennya. Ada fraud nih pasti. Menurut gue, sabar dulu. Jangan membuat kesimpulan kalau misalnya emang belum ada barang bukti. Apakah yang dikatakan sama narasumber Tech in Asia itu benar?
Ya, gue nggak tahu. Tapi gue rasa yang masukin duit itu yang paling punya kepentingan untuk investigasi ini. Ini investasinya itu 1,4 triliun rupiah loh. Duitnya super gede. Jadi nggak perlu kita yang jadi hakim. Duitnya aja bukan duit kita. Gue nggak berani bilang Tanihub itu benar atau Tanihub itu salah. Soalnya gue selalu pegang sama asas praduga tidak bersalah. Kecuali kalau misalnya udah bener-bener terbukti, nah itu baru lain cerita. Kok jangan menghakimi, gimana sih? Tuh buktinya udah ada laporan dari anak buah bahwa mereka gali lubang, nutup lubang pakai uang visi. Iya, bener. Makanya kalau misalnya gue jadi investor mereka dan ada laporan kayak gini, gue bakal cari tahu sampai ke akar-akarnya. Tapi ada kemungkinan juga ini adalah rumor atau isu yang dilayangin sama pegawai yang belum tentu bener. Kemungkinan pertama, namanya juga kena PHK. Siapa yang happy kalau misalnya kena PHK, apalagi kalau misalnya jumlahnya sampai 300 orang. Kalau misalnya kena PHK, gue bisa paham kalau misalnya ada karyawan yang nggak bisa terima, marah, nggak suka, mau balas dendam, lempar isu kiri kanan. Soalnya emang PHK itu menyakitkan. Di belakang PHK itu ada keluarga yang tergantung sama seorang ayah atau ibu yang baru kehilangan sama pekerjaan. Mereka nggak tahu apakah mereka bisa bayar cicilan bulan depan. Dan mereka khawatir sama bayaran sekolah anak yang harus mereka segera lunasin. Gue sendiri pernah melakukan kesalahan yang sama, di mana gue rekrut kebanyakan orang, kesalahan proyeksi bisnis, abis itu terpaksa PHK saat zaman-zaman lockdown dan COVID 2 tahun yang lalu. Dan hari itu adalah hari terburuk sepanjang gue hidup. Soalnya gue tahu orang yang bergabung sama gue itu udah ngikut kapal gue dengan harapan kita maju bersama. Mereka bergabung sama gue gara-gara mereka percaya sama gue. Dan walaupun orang-orang yang akhirnya kena PHK itu masih baik-baik aja sama gue, dan sekarang menariknya malah gue terus dikirimin parcel waktu lebaran dan Christmas sama mereka. Tapi di momen itu saat gue PHK, dan ini kejadian 2 tahun lalu ya, gue sebenarnya udah siap dan memahami kalau misalnya ada dari mereka yang mau marah-marah sama gue. Makanya kalau misal ternyata ada karyawan yang marah sama Tanihub dan mau lempar isu-isu, gue bisa paham. Memahami bukan membenarkan ya, gue bisa memahami perasaannya dan amarahnya. Tapi bukan berarti lempar-lempar isu itu adalah benar. Kalau ini emang benar-benar cuman isu. Nomor 2, bisa aja pengetahuan karyawan itu terbatas. Sebagai karyawan, kita kan harus fokus mengerjakan di tugas kita aja. Dan tergantung dari levelnya, belum tentu kita bisa lihat secara big picture perusahaan. Lebih tinggi posisi karyawan, lebih banyak yang seorang karyawan itu tahu mengenai kondisi keseluruhan perusahaan. Gue nggak tahu apakah yang lapor ke Tech in Asia itu adalah staff, manajer, atau sama-sama petinggi juga. Tapi kalau misalnya orang ini mempunyai tugas di perusahaan di salah satu bidang aja, mungkin dia ngelihat ada indikasi yang aneh, tapi secara garis besar mungkin aja itu bisa masuk akal. Ini gue positive thinking aja ya, dan gue tahu gue bakal dihujat sama netizen jadi orang yang naif. Jadi walaupun artikel ini udah bikin gue pesimis, masih ada kemungkinan mau seberapa kecilnya itu bahwa ini bisa aja belum tentu benar. Sekali lagi, yang bisa cari kebenaran itu cuman visi. Mereka yang bisa minta liatin laporan-laporan mereka yang lama dan minta kejelasan-kejelasan dari perusahaan. Soalnya apa yang diceritain ke publik itu sebenarnya masih nggak masuk akal. Misalnya, Tanihub bilang debitur sekarang itu orang yang baru mulai bertani setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah di awal-awal TKB 90 Tanifan itu mendekati 100%? Kalau misalnya iya, kenapa tiba-tiba sekarang bisa di angka 36%? Soalnya, kalau misalnya dengan logika, harusnya di awal TKB 90 itu justru malah di angka 36%, kan ini masih baru dan nggak pengalaman petani-petaninya. Lalu tambah lama, tambah pinter, dan di Tanifan juga tambah lama, tambah jago proses seleksinya, jadinya tambah lama, tambah naik, mendekati ke angka 100%. Logikanya kan gitu ya, orang-orang yang di awal nggak pengalaman, makanya jelek dulu, nabrak sana-sini, habis itu membaik, dan bisa naikin performanya. Bukan sebaliknya, udah jago banget, tiba-tiba jadi jelek. Walaupun gak masuk akal, sebenarnya gue bisa ngerti kenapa Tanihub mau ngomong kayak gitu. Soalnya ini kan bahasa yang buat ke publik. Tapi sebenarnya secara internal, bisa aja manajemen Tanihub sebenarnya udah laporan ke visi yang sebenarnya terjadi itu seperti apa.
Kita nggak bakal tahu, soalnya perusahaan ini adalah perusahaan yang privat dan bukan perusahaan publik. Mereka nggak punya kepentingan untuk laporan ke publik. Sama kayak perusahaan-perusahaan lain, apa yang perusahaan mau ngomong di publik, itu hak perusahaan sesuai dengan kepentingan masing-masing perusahaan. Lalu di artikel ini, nama yang paling sering muncul adalah Pamitra. Bisa aja kalian bilang, dia nih yang fraud, petingginya. Sekali lagi, gue nggak mau mendefend dia, tapi gue juga nggak mau serang dia. Kita harus netral dan coba pikir secara jernih, objektif, dan nggak kebawa emosi. Coba kalian pikir, kalau misalnya dia benar-benar fraud, seharusnya dia udah keluar aja dari kemarin-kemarin. Ngapain pusing-pusing kapal yang beresiko tenggelam? Harusnya dia cepet-cepet cari selamat dong. Dan kalau misalnya itu terjadi, kalian bayangin, kalau misalnya ada investor yang taruh dana 1,4 triliun rupiah, lalu semua petinggi itu keluar dari perusahaan itu. Perasaan kalian kayak gimana? Nyesek nggak sih? Nggak usah 1,4 triliun deh. Kita ngomong lu kasih pinjam ke orang 100 juta rupiah buat usahanya. Tiba-tiba orang itu lepas tangan dan keluar dari perusahaan. Perasaan kalian kayak gimana? Bukan berarti co-founder yang udah cabut itu salah ya. Ini gua nggak tahu. Bisa aja mereka udah lihat nggak ada harapan lagi, makanya mereka cabut. Dan kalau misalnya kayak gitu, ya bisa aja emang itu langkah yang paling masuk akal. Dan bisa aja Pamitra itu adalah orang yang ngeyel dan punya optimisme yang tinggi, walaupun yang lainnya udah ngerasa nggak ada harapan. Tapi kalau misalnya gue jadi investor, apalagi udah invest ribuan miliar alias triliunan, siapa yang gue bisa pegang kalau misalnya semuanya itu udah cabut? Makanya selama nggak ada bukti bahwa dia itu salah, gue mau kasih Pamitra jempol, mau tanggung jawab, mau ngelewatin masa-masa sulit ini. Di mana-mana, kapten itu harus jadi orang yang tanggung jawab dan terakhir cabut. Dan nyari orang yang ngeyel dan gak mau nyerah sampai titik darah terakhir, itu sebenarnya susah banget. Sekali lagi, bukan posisi kita untuk menghakimi. Kita sebagai orang luar cuman bisa sama-sama mengheningkan cipta buat semua miliar-miliar yang udah menjadi abu dan belajar dari kasus ini. Soalnya kalau misalnya kita asumsikan 1 triliun itu habis, mereka itu ngebakar 1,8 miliar per hari. Dan sebenarnya ada beberapa orang yang udah DM gua di Instagram bahwa mereka siap untuk menjadi saksi apabila ini sampai masuk ke persidangan. Gue masih punya harapan besar sama industri agritech supaya sukses. Soalnya kalau misalnya ada solusi buat naikin penghasilan para petani, pasti kita semua harus dukung. Makanya jangan kehilangan harapan. Soalnya petani itu memegang peran yang super penting buat Indonesia dan ini adalah salah satu sektor terbesar kita yang melibatkan puluhan juta orang. Life must go on. Dan kalau misalnya kalian mau lihat analisa gua kenapa Shopee bisa anjlok, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu analisa gua mengenai perusahaan lain dengan valuasi 1 triliun yang juga terancam bangkrut, kalian bisa klik di sini. I will see you guys again in the next video.